Oke ya, materi yang saya berikan ini nanti juga akan saya masukkan ke YouTube ya. Silakan saja saudara lihat di YouTube saya. Eh, ada juga materi-materi lain yang terkait mengenai mata kuliah hukum investasi dan pasar modal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas pada hari ini adalah mengenai pasar modal, ya, yang sebelumnya juga telah kita antar ya terkait apa itu pasar modal, dimanfaatnya dalam segi ekonomi. Karena kita ketahui bahwa pergerakan ekonomi itu tergantung dari masuknya investasi-investasi yang baik itu datangnya dari dalam negeri maupun luar negeri. Jadi dari segi segala aspek ya, itu harus diperhitungkan. Hal ini tentunya merupakan kerja yang dilakukan oleh negara untuk bisa mewujudkan ekonomi itu lebih baik. Dan tentunya dengan mendatangkan atau membuka investasi-investasi baru untuk mengatasi masalah ekonomi yang mengarah ke lebih baik. Dalam hal ini, tentunya saat ini ada pengaturan dan tolak ukur untuk bagaimana investasi itu atau ekonomi itu bisa berjalan dengan baik dan bisa melihat apakah perkembangan ekonomi suatu negara itu berkembang atau tidak, ya. Di sini dapat kita lihat dari pasar modal, ya, dari pasar modal yang mengatur segala investasi yang masuk di Indonesia. Kalau kita lihat bahwa sampai saat ini perkembangan pasar modal di Indonesia itu cukup bagus ya, biarpun dikarenakan kita masalah dengan corona gitu ya, atau virus corona. Jadi setelah saya baca itu investasi di Indonesia itu tetap mengalami peningkatan ya. Ada pelaku-pelaku usaha yang masuk ke dalam pasar modal itu sekitar 1.600.000-an ya, yang menanamkan modalnya di pasar modal. Ini yang nanti kita bahas terkait mengenai pasar modal. Di sini apa fungsi pasar modal itu? Nanti kita bahas tentang sejarah ya, sejarah pasar modal. Selanjutnya adalah perkembangan pasar modal. Selanjutnya ada peranan pasar modal dalam perekonomian. Kalau kita lihat di sini, maaf ya sebentar, nanti saya lanjutkan sebentar.
Oke, saya lanjutkan ya. Bahwa dilihat dari sini, pasar modal itu merupakan sebuah pasar ya, memiliki sistem operasi yang secara terorganisir ya, yang dimana di dalamnya terdapat sebuah aktivitas perdagangan surat-surat atau aset-aset berharga yang jenisnya bermacam-macam, diantaranya yaitu saham, ekuitas, surat pengakuan hutang, obligasi, dan surat berharga lainnya. Dan inilah yang menjadi perkembangan dan berjalannya suatu pasar modal yang tentunya dengan adanya teknologi yang saat ini tentu sistem yang digunakan itu telah komputerisasi gitu ya, atau secara online, dan banyak juga aplikasi-aplikasi yang saat ini dikembangkan untuk munculnya sekuritas-sekuritas baru atau emiten ya, yang mengembangkan dirinya untuk bagaimana para investor ini bisa mudah mengakses terhadap informasi-informasi terkait mengenai pasar modal. Jadi pasar modal itu kalau kita lihat merupakan salah satu sarana yang efektif untuk mendapatkan dana ya, untuk digunakan pembiayaan investasi melalui mekanisme atau pengumpulan dana dari masyarakat yang menyalurkan dana tersebut ke sektor-sektor produktif ya. Jadi kita tahu bahwa ada pelaku-pelaku usaha yang tentunya kena keterbatasan modal, sehingga dia punya inisiatif atau misi untuk meningkatkan usahanya, dengan mudahnya bisa memperoleh modal melalui pasar modal ya. Makanya banyak didaftarkan pelaku-pelaku usaha ini di pasar modal untuk mempermudah mendapatkan dana untuk bisa mengembangkan usahanya yang lebih besar lagi. Ya, dengan perkembangan pasar modal ya, alternatif ini investasi bagi para investor, kalau kita lihat kini tidak lagi terbatas pada aktiva real ya, dan tabungan, melainkan dapat menanamkan dananya di pasar modal, baik dalam bentuk saham tadi ya, obligasi maupun sekuritas lainnya. Jadi dengan adanya membeli saham yang dilakukan oleh para penanam modal, tentunya para pemodal ini berharap ya untuk menerima dividen ya, keuntungan ya setiap tahun, dan capital gains ya pada saat saham itu dijual kembali ya. Namun dengan berinvestasi maka investor juga dihadapkan kepada risiko kerugian yang berbanding lurus dengan keuntungan yang diperoleh ya. Itu adanya dilihat dari para investor yang menanamkan modalnya di pasar modal, tentunya dilihat dari perkembangan pelaku usaha tersebut ya. Biasanya orang untuk awal-awal tentu melihat perusahaan-perusahaan ya, atau badan usaha yang sudah terkenal dan akan semakin berkembang gitu. Dan tentunya nanti dana yang dia tanamkan di perusahaan tersebut tentunya akan mendapatkan keuntungan ya, tadi dividen. Ada menurut Wijaja di sini dia mengartikan bahwa dasarnya pasar modal itu merupakan satu wadah ya, yang menjembatani hubungan antara pemilik dana dan pengguna dana ya. Jadi pasar modal dapat juga sebagai alternatif sumber dana yang aman bagi perusahaan selain perbankan. Jadi kehadiran pasar modal sebagai alternatif sumber dana yang aman bagi badan usaha dan alternatif investasi yang menarik bagi investor
di sini adalah hal yang sangat penting, ya, dan merupakan kebutuhan yang krusial di dalam memobilisasikan dana masyarakat guna mengembangkan dunia usaha dan perekonomiannya. Jadi saham-saham yang dapat dijual di pasar modal adalah saham-saham dari perusahaan yang telah go publik, gitu ya. Jadi setiap perusahaan itu ya ada yang telah memiliki badan usaha, tetapi dia belum mendaftarkan diri ke pasar modal, gitu ya. Tentu mungkin adanya proses yang harus dilakukan perusahaan tersebut supaya dia terdaftar di pasar modal, ya, atau go publik. Sehingga nantinya dia akan mudah mendapatkan modal-modal untuk mengembangkan usahanya dari hal-hal yang dari sektor produktif yang dia lakukan. Kalau kita lihat di sini, perusahaan yang go publik itu yaitu perusahaan yang mendaftarkan sahamnya untuk dijual di pasar modal, ya, dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi untuk menjadi go publik ini perusahaan harus sehat, ya, secara kontinu mendapat keuntungan setiap 2 tahun. Jadi makanya perusahaan-perusahaan yang masuk ke pasar modal ini tentunya telah melakukan perkembangan dan telah berdiri dengan sekian tahun dan semakin berkembang, sehingga dia mendapat penilaian, ya, dari para investor untuk bisa menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Nah, tentunya melalui pasar modal atau bursa efek. Di Bursa Efek Indonesia, ya. Jadi perusahaan yang go publik ini tentunya memiliki kewajiban, ya, setiap tahunnya untuk menyampaikan laporan keuangannya kepada Badan Pengawas Pasar Modal. Supaya apa? Supaya nantinya dia bisa mendapatkan penilaian yang positif, ya, bagi investor kalau dia mendapatkan keuntungan setiap tahunnya, ya. Dan pergerakan usaha atau badan usahanya itu bernilai positif, gitu, atau mengalami peningkatan. Jadi para investor ini menggunakan laporan keuangan ini untuk menganalisis, ya, kinerja suatu perusahaan yang nantinya investor akan menginvestasikan dananya dalam bentuk saham apabila perusahaan yang dipandang memiliki prospek bagus. Permasalahannya itu biasanya dihadapi oleh para investor dalam melakukan investasi adalah pengambilan keputusan. Apakah dia mau menanamkan modalnya di perusahaan tersebut atau tidak, ya. Jadi pilihan investasi ini tidak dapat hanya mengandalkan pada tingkat keuntungan yang diharapkan, karena setiap investor menghadapi kesempatan, ya, investasinya yang tentunya untuk menghindari risiko yang dia hadapi, gitu, ya. Karena bukan sedikit saja yang dana yang akan dia kucurkan, gitu, ya, untuk beranalisa terhadap badan usaha tersebut apakah bisa menguntungkan dirinya atau tidak, gitu. Oke, selanjutnya kalau kita tarik pengertian pasar modal, di sini ada yang diutarakan oleh Hokti Patrik, ya, dan U Tunwai. Dia ada mengartikan tiga pengertian tentang pasar modal. Yang pertama itu dalam arti luas di sini. Nah, dia mengartikan bahwa pasar modal itu adalah keseluruhan sistem keuangan yang terorganisir, termasuk bank-bank komersil dan semua perantara di bidang keuangan, yaitu surat berharga, klaim jangka pendek, jangka panjang, primer yang tidak langsung. Sementara ada yang kedua, dari arti yang menengah, dia mengartikan
pasar modal itu adalah sebuah pasar yang terorganisir ya, dan lembaga-lembaga yang memperdagangkan warkat-warkat kredit biasanya yang berjangka lebih dari 1 tahun, termasuk saham, obligasi, pinjaman berjangka, hipotek, ya, tabungan, deposito yang berjangka di sini. Nah, sementara ada dalam arti sempit ya, pasar modal adalah tempat pasar terorganisir ya yang memperdagangkan saham, obligasi dengan menggunakan jasa makelar dan underwriter. Nah, di sini adalah pihak-pihak yang perusahaan yang dia mengetahui ya, menganalisa perusahaan-perusahaan mana saja yang bisa dikembangkan ya, yang bisa investor memasukkan dananya ke perusahaan tersebut. Jadi dia mengetahui mana saja yang perusahaan yang bisa menghasilkan keuntungan ya bagi investor. Jadi pasar modal itu atau disebut juga dengan capital market ya, yang mana menjadi sumber pembiayaan yang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha yang memerlukan tambahan modal juga sebagai alternatif pembiayaan bagi masyarakat yang melakukan investor ke dalam perusahaan-perusahaan atau badan usaha. Jadi pasar modal ini juga merupakan tempat ya atau sistem untuk memenuhi kebutuhan dana untuk modal yang diperlukan perusahaan ya, merupakan pasar tempat orang membeli atau menjual efek itu ya. Ya seperti tadi ya, saham, obligasi ya, dan lainnya. Jadi pasar modal itu merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek atau perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek itu sendiri. Kalau kita lihat di sini ada fungsi dari pasar modal. Nah, di sini saya bagi ada fungsi pasar modal secara umum. Kalau kita lihat di sini bahwa fungsi secara umum itu yang pertama dari pembahasan kita di awal tadi dapat kita tarik fungsinya, ada yang meningkatkan modal usaha bagi perusahaan atau emiten ya. Jadi emiten itu merupakan suatu badan usaha yang terdaftar ya, yang tadi saya bilang tadi bahwa mereka go publik ya, mendaftar ke pasar modal di Bursa Efek Indonesia, dan nanti dia bisa mendapatkan modal-modal dari investor. Yang sedang dibutuhkan dana tambahan ya, itu tadi yang produktif dan dilihat perkembangannya bagus dan positif dalam laporan keuangannya ya. Yang kedua itu pemerataan pendapatan ya, karena bisa meningkatkan pemasukan atau pendapatan masyarakat umum ya. Jadi masyarakat bisa memutarkan dananya ya untuk diputar di pasar modal, sehingga pelaku-pelaku usaha bisa memanfaatkan dananya untuk mengembangkan usaha atau pemilik usaha atau emiten gitu ya. Itu yang saya sebutkan di awal ini bahwa inilah yang sebenarnya masih kurang ya minat dari masyarakat, mungkin saja kurang mengetahui apa itu pasar modal ya, sehingga kebanyakan masyarakat lebih menimbun dananya dalam bentuk tabungan ataupun berinvestasi dalam bentuk hal lain ya, bisa saja emas, bisa saja rumah, bisa saja tanah gitu ya. Sementara pasar modal ini kurang diminati ya oleh di Indonesia. Tapi kalau di luar sana negara-negara maju itu mereka sudah melakukan ini, itu dari remaja saja itu sudah bisa melakukan menanamkan modalnya di pasar modal.
tentunya ingin mendapatkan keuntungan yang bertambah dari dana yang telah ditanamnya. Ada yang fungsi kita lanjutkan dengan fungsi yang secara umum tadi, pasar modal. Ada sarana atau medium dalam meningkatkan kapasitas produksi perusahaan, ya. Itu tadi lebih menekankan kepada emiten tadi untuk menambah kegiatan usahanya lebih produktif lagi, ya. Dan tentunya di sini halnya adalah hal untuk kapasitas produksi yang lebih ditingkatkan dari emiten tadi. Yang keempat adalah sarana dalam menciptakan tenaga kerja baru, ya. Jadi setiap pelaku usaha tentunya semakin dia maju, semakin dia berkembang, tentunya dia akan melakukan perkembangan usahanya dengan membangun, ya, cabang-cabang baik itu daerah maupun di luar negeri, ya. Nah, begitu juga dengan perusahaan-perusahaan luar negeri. Makanya mereka membuka cabangnya sampai ke Indonesia. Dan dengan membuka badan usaha baru atau buka cabang baru, tentunya ini juga akan menambah perusahaan-perusahaan ya baru di Indonesia, dan akhirnya perusahaan tersebut membutuhkan tenaga kerja dan tentunya berimbas kepada membuka lapangan kerja baru, ya. Jadi pengangguran bisa berkurang dan tentunya mengatasi pengangguran yang ada di suatu negara. Selanjutnya adalah tempat untuk meningkatkan pendapatan suatu negara. Itu tadi bahwa patokan berkembangnya suatu ekonomi suatu negara itu bisa dilihat dari investasi yang masuk di negara tersebut. Dan mudahnya untuk mengukurnya itu adalah di pasar modal, ya. Kalau pasar modalnya berjalan dengan baik dan semakin banyaknya pelaku emiten yang masuk dan juga emiten atau pelaku usaha yang masuk ke pasar modal atau para investor-investor yang semakin percaya terhadap pasar modal, ya, dengan dananya yang akan ditanamnya, tentu ini akan membantu negara dari segi ekonominya, ya, sehingga ekonomi negara akan semakin meningkat. Selanjutnya sebagai parameter perekonomian suatu negara, ya, tadi jelas bahwa ada tolak ukurnya dari ekonomi negara bisa dilihat dari perkembangan investasi atau pasar modal yang ada di suatu negara tersebut. Selanjutnya ada beberapa fungsi yang dari segi ekonomi, ya. Kita lihat fungsi pasar modal dari segi ekonomi. Yang pertama itu menyediakan fasilitas langsung baik itu investor untuk ikut, ya, berpartisipasi dalam mendapatkan keuntungan investasi, ya. Yang kedua adalah memfasilitasi untuk mempertemukan dua pihak, yaitu investor dan pihak yang membutuhkan dana. Nah, tadi bisa emiten, bisa share, ya. Nah, inilah yang digunakan pasar modal itu, ya, yang mana ada pemilik dana dan ada yang membutuhkan dana, ya, sehingga bisa mengukur, ya, ekonomi satu negara apabila semakin banyaknya pelaku yang menanamkan investornya dananya ke pasar modal dan juga para pelaku usaha baru yang masuk ke pasar modal, ya. Makanya negara saat ini ada membentuk kementerian baru, itu Kementerian Investasi, ya, yang mana berkeinginan bahwa ada pelaku-pelaku usaha baru, ya. Ini kalau di masa pemerintahan saat ini mereka lebih menekankan kepada anak-anak muda, ya, untuk bisa membuat satu badan usaha untuk dikembangkan. Yang selanjutnya adalah memberikan kesempatan kepada pengusaha umum maupun publik untuk mendapatkan tambahan modal untuk menstabilkan tingkatan
likuiditasnya, ya, perusahaan melalui penjualan efek saham, melalui IPO atau efek utang atau obligasi. Selanjutnya memberikan fasilitas kepada perusahaan untuk ekspansi usaha, ya. Jadi ini lebih menekankan tentunya ya negara harus mengambil andil ya terhadap pelaku-pelaku usaha supaya tetap bergerak atau tetap berjalan. Nah, makanya seperti kita lihat masalah corona ya, bahwa ada bantuan-bantuan negara kepada pelaku usaha supaya pelaku usaha ini tetap eksis menjalankan aktivitas usahanya, tidak mengalami kebangkrutan. Kalau hal ini terjadi ya, banyaknya pelaku usaha menutup usahanya dikarenakan pandemi, tentu ini akan merugikan negara, baik itu nantinya makin banyaknya pengangguran dan tentunya tingkatan ekonomi di negara Indonesia pun akan mengalami penurunan. Ya. Baik, saya absen dulu. Nanti yang saya panggil namanya, tolong dihidupkan mikrofonnya. Ya, pada hari ini ada sekitar 40 orang yang masuk. Ya. Bentar. Baik, yang terlambat mungkin nanti bisa melihat ya video saya di YouTube ya. Bisa Anda pelajari dan juga nanti akan saya share ya materi yang saya berikan ini ke grup kelas. Saya panggil Raihan Sukma. Hadir, Pak. Oke. Oke, selanjutnya Satria Wayudi. Meltika Safira. Hadir, Pak. Oke. Elvani Rahayu. Muhammad Rizky. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Amlis. Ada ya. Raju Mahendra. Hadir, Pak. Oke. Nuri Novika. Hadir, Pak. Oke. Charles. Hadir, Pak. Oke. Sylvia Ayu. Oke. Bobby Pranata. Ada ya. Rabiul Fajri. Hadir, Pak. Oke. Berkat Gaya. Oke. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Hidayat. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Faradila Pratul. Pak. Oke. Rahmat Wahyu Agusti. Hadir, Pak. Oke. Kori Monica. Hadir ya. Hadir, Pak. Oke. Dinda Lorenza. Hadir, Pak. Oke. Rido Armando. Hadir, Pak. Oke. Dima El Rizka. Hadir, Pak. Oke. Ahmad Rais. Hadir, Pak. Oke. Regina Raidatun Sari. Hadir, Pak. Oke. Ikharul Ikyar Rizki. Hadir, Pak. Oke. Mardiana Hamni. Hadir, Pak. Oke.
Prima Pratama. Hadir, Pak. Oke, Abdurrahman. Oke. Seli Aurelia. Hadir, Pak. Oke, Nur Hadi. Hadir, Pak. Oke, Fitria Putri. Hadir, Pak. Oke, Gedrianto. Oke ya, tadi ada ya. Ada, Pak, tapi mic-nya bermasalah, Pak. Ya, Rini Sapitri. Hadir, Pak. Oke, Pujiono. Hadir, Pak. Oke, Karina Lestiani. Yori Alfajar. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Syawal. J. Akis. Oke. Hadir, Pak. Oke, Yopi Hadir, Pak. Yendra. Oke ya. Hadir, Pak. Oke. Erika Santika. Pak. Oke, Yuda Pratama. Desril Rinaldo. Hadir, Pak. Oke. Fitri Aulia. Hadir, Pak. Oke, Asmalinda. Oke, Hadir, Pak. oke, Abdurrahim Azaki. Ada ya. Hadir, Pak. Rozi Saputra. Hadir, Pak. Oke. Ade Wahyuni. Pak. Oke. Ada yang belum terpanggil namanya? Ada yang belum terpanggil? Saya ulangi, Elvani Rahayu, ada. Amles, ada ya. Robi, tidak ada. Karina Lestantiani, tidak ada. Muhammad Syawal. Yuda Pratama. Oke ya, ini waktu tinggal 1 menit lagi. Nanti kalau apa silakan lanjutkan di grup kalau ada pertanyaan. Dan materi hari ini nanti saya share. Yang video materi juga ada ya di link YouTube saya. Pembahasan mengenai pasar modal. Baik, saya cukupkan pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Banyak maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.